bahwa Rasul Paulus adalah Sudahlah, sudah cukup, sudah cukup. Oke lah, sudah cukup, sudah cukup bro, sudah cukup ya. Boleh nggak tanya? Jadi selesai. Di mana Boleh nggak Rasulullah tanya ya siapa nama? Boleh nggak tanya ya siapa nama istrinya Paulus ya? Saya sanggah. Ribut ini, jangan Coba ribut. tanya, teman-teman jangan panjang-panjang. Boleh nggak nanya dia siapa namanya istrinya Paulus? Enggak, dengar dulu. Coba, siapa Rasul nama Paulus istrinya nggak Paulus menikah. ya? Ya, sudah cukup Anda Rasul bernarasi dari tadi. Paulus. Penghinaan Anda itu Enggak, iya, dengar saya dulu. bantah penghinaan Ini Anda. kan Sebentar. Rasulullah 1 Korintus menikah lebih dari ini. satu istri Nggak usah itu, ya. Belum ada perintah. Coba Anda tarik lagi ke Bible Anda. Ya. Di situ dikatakan Daud berapa istrinya? Salomo berapa istrinya? Abraham berapa istrinya? Hah? Ada nggak dibatasi? Nggak dibatasi mereka. Ya, Anda jangan menuduh Rasulullah itu memiliki banyak istri. Bro, Padahal itu belum ada ketentuan, itu belum ada ayat perintah. ayat yang saya baca 2, 3 atau Ayatnya 4 itu saja. setelah muncul Itu ketetapan dari ayat. Allah tidak boleh. Kamu tahu dari Tidak mana? boleh Itu beristri baru dari muncul satu, atau setelah asalkan muncul? bertindak adil. Ya, kalau Anda mengatakan Rasulullah Kamu kan yang mengambil nanya, istri dengarnya anaknya, ulang jawab. itu sudah bercerai. Dan anaknya itu bukanlah anak kandung. Zaid itu Kasih bukan saya anak kandung, buktinya. bro. Anda harus memahami dulu itu. Nah, itu peristiwa itu juga terjadi di masa sekarang. Sini, Itu sini, sebagai sudah, contoh bagi sudah. kita. Sudah. Begini, Ya, saya bantah ya. ketika Nabi dikatakan seperti apa yang dinarasikan oleh Song, lalu bagaimana ketika Yesus mengingini keledai orang yang dimana keledai itu bukan punyanya, bukan miliknya? Dan bagaimana ketika gandum itu yang bukan miliknya, bukan tanamannya, lalu dia colong? Itu jelas tertulis di dalam kitab kalian. Lebih eloklah menikahi perempuan daripada mencuri gandum, daripada mengambil keledai yang dimana keledai itu bukan punyanya. Itu jelas, ya. Lalu ketika Anda mengatakan Paulus itu mendapat firman dari Tuhan, kata siapa? Dengan narasi yang Paulus bangun sendiri, dengan ucapannya, dengan jelas dia katakan, apa yang aku bicarakan, aku tidak berbicara menurut firman Tuhan, tapi dengan kebodohanku aku berbicara. Itu jelas. Jikalau kalian menyatakan dengan narasi-narasi tentang bagaimana baginda Muhammad Rasulullah SAW, tentang keburuan-keburuan yang kalian narasikan, kalian ciptakan dengan kebencian kalian terhadap baginda Nabi, maka jelaslah di dalam Bible itu pun sendiri, di mana Yesus ini juga sebagai seorang pencuri, sebagai orang munafik, melanggar Taurat Musa, melanggar Taurat Tuhan, yang dimana mencuri kan tidak boleh. Tapi mengapa Yesus, saya baca di dalam Bible itu ada berapa kali dia mencuri, mengambil hak orang lain tanpa izin. Itu jelas dia melanggar hukum Taurat. Oke, silakan. Itu Paulus nih dibahas Dari dulu. mana? Bentar. Tentang bulir gandum itu ada hukumnya. Ya. Di mana hukumnya, di mana? Enggak, karena kamu harus belajar dulu. Iya, Baca ya di mana? dulu. Silakan dijelaskan hukumnya di mana. Jadi hukum itu dikatakan jika kalau mau memanen, kamu gak boleh memanen sampai habis, disisakan punya bagi siapa? orang-orang yang lapar. Kalian itu yang ditanya. Itu sudah tertulis itu di dalam Siapa kitab nama istri Paulus dan mertua Paulus? Jawab. Aduh, itu aja hukum gitu aja. Kamu nggak ngerti, katanya kamu tahu Alkitab. Iya, siapa Bagaimana nama bisa istrinya kamu Paulus berkata- dan Lalu bagaimana mertuanya dengan Paulus? keledai itu? Lalu bagaimana Tidak dengan ada. keledai itu? Keledai itu dia tidak yang mencuri. Paulus saja, nggak usah dibahas Yesus, Paulus Enggak, saja. saya ngomong Paulus, bentar ya. Nah, siapa nama istri Paulus, Nggak anak-anaknya, ada istrinya, mertuanya? nggak ada istrinya. Pak, Ah, nggak ada punya istrinya. anak? Kapan saya ngomong? Oh. Dia nggak menikah, Pak. Oh, Sorry, jadi sorry. jadi dia Kata siapa Paulus tidak menikah? Paulus Iya, dia meninggalkan nggak istrinya. Paulus meninggalkan istrinya. ya. Kamu kasih saya buktinya di mana? Nanti Gitu ku aja. carikan ayatnya, tapi Oke. jangan nangis nanti kalau dapat Oke, ya. oke, ya. Aduh. Bacakan kenapa? dulu ya. Pertanyaan kalau oke ikuti dia. Kenapa Oke. Paulus nggak menikah? Apa dia nggak normal? Saya enggak, Pak. Jawab dulu pertanyaan Hidup saya. hidup Kenapa seliban dia biasa kan aja, orang Pak. Pada dewasa? saat itu. Orang dewasa. Kenapa dia nggak menikah? Apa dia nggak normal? Nggak bisa cak itunya? Kenapa? Bapak ini orangnya terlalu apa sih Ya berpikiran saya secara nanya. duniawi. Dia kan orang dewasa. Kenapa dia nggak menikah? Saya bacakan ya ayatnya ya, bentar ya. Bentar, saya carikan dulu tentang menikah ya. Ya. Matius 19 ayat 12, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain.
Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi kita lihat di zaman Yesus aja sudah banyak orang-orang disebut kaum Eseni. Kaum Eseni itu adalah kaum rahib-rahib di mana mereka itu memang memfokuskan diri kepada Tuhan dan tidak menikah. Contoh siapa? Yohanes Pembaptis, dia adalah kaum Eseni, dia tidak menikah tapi fokus terhadap pekerjaan Tuhan, bukan fokusnya kawin sana sini kayak Nabi Anda, Pak. Song, Kacau. Song, Kacau. Song. Di sini dituliskan ya, bahwasanya artikel ini menjelaskan bagaimana sejarah Paulus. Paulus ini meninggalkan istrinya Aduh. setelah dia masuk Kristen. Dengerin dulu gantian kok. Gantian kamu Song. Song. Terus bagaimana? Nah, terus Iya, bagaimana beda sama Nabi Paulus? Anda, Pak. Nah, tunggu dulu gantian. Paulus datang ke Yerusalem itu bukan karena apa-apa, oleh karena dia mendatangi seorang gadis yang di mana gadis itu adalah anak seorang Rabi Gamaliel, yang di mana dia mencintainya, dia naksir, dia menyukainya, Aduh. lalu dia berpura-pura. Itu jelas tertulis. Nanti ku berikan data-datanya. Lalu Di mana Paulus di di sana Injil? ditolak. Lalu Paulus ditolak oleh anak gadis Gamaliel. Sementara dia sudah berkurban, dia sudah bersunat, dia sudah menjadi seorang ahli Farisi, konon katanya, menurutnya. Lalu ketika dia ditolak, lalu sakit hati, lalu menciptakan surat-surat menjadi bagian kitab suci bagi orang Kristen, yang dimana di sana dikatakan bahasanya Taurat itu adalah sampah. Ya, itu jelas oleh karena kebenciannya, oleh karena kemarahannya, oleh karena kekecewaannya, sehingga dia berkata, kalaulah kamu menyunatkan dirimu, maka Kristus tidak lagi berguna bagimu. Itu dengan jelas tertulis perkataan Paulus itu sendiri, yang dimana Paulus itu menulis dengan kekecewaan setelah ditolak oleh anak gadis Gamaliel gurunya. Baik. Saya sanggah ya. Bapak memberikan data palsu. Data Bapak palsu lagi. Biarin aja, biarin aja, Pak. Makanya jangan Saya bacakan dalam dilampang-lampangnya. Filipi 3 ayat 5 Kalimu sama. dikatakan. Orang kayak gini nih mainin aja nggak ada ilmunya. Dengar dulu. Dikatakan Biarin dia Filipi ngomong. 3, ya, Filipi 3 ayat 5 dikatakan, jika orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, kata siapa? Rasul Paulus, disunat hari ke-8, Pak, disunat hari ke-8, bukan dia disunat karena mau nikah. Oke, baik. Dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Kalau- Ibrani asli jangan, tentang Song, dengerin. pendirian terhadap hukum Taurat. Udah. Aku orang Farisi, dia sudah orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya Sok, jemaat. udah, tentang Sok. kebenaran dalam Cukup. Oke. Begini Song, kalau Paulus tidak menikah, dia hanya disunat, berarti dia tidak pernah keluar maninya selama seumur hidup ya, betul atau betul? Pak, kita lagi nggak membahas ke arah sana, nggak Ya nggak bisa. Jadi dia nggak pernah penting, Pak. mengeluarkan. Nggak penting Dia sama sekali. dengerin. Dia tidak pernah melampiaskan nafsu laki-lakinya karena dia tidak pernah menikah. Betul apa betul? 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 Itu tidak ada tertulis, Bang. Nggak bisa membicarakan yang tertulis. Ya, dia kan Silakan tidak yang tertulis, menikah, jangan. Bang. Bang. Nah, tapi itu pergi ke ranah asumsi. Kalau asumsi Bang Song nggak mau menjawab, itu jelas. Dia kan tidak menikah, berarti dia tidak pernah bergaul sesama perempuan di tempat tidur karena dia nggak punya istri. Ini nggak tabu dibicarakan, Bang. Ini biasa aja. Tinggal ngomong aja. Orang yang tidak punya istri baru meninggal sudah dewasa, berarti dia tidak pernah berhubungan sama istrinya. Nanti saya, nanti saya jawab itu bentar ya. Saya baca. Ya dulu itu ya, aja tentang topiknya Markus gitu loh. Nah ini kedua 10. Yesus nih. berkata gini, Nggak "Bukan usah ke memberi Yesus, izin." nggak ngomong Yesus. Kita ngomongin Paulus. Jangan pindah. Jadi tidak punya istri, tidak punya anak, Pak, tidak punya mertua. Kan Ya, tidak nanti punya saya mertua jawab. kan gitu ya. Saya jawab. Diam saya dulu, jawab, gitu, nanti saya Song. jawab. Kau saya tanya, kau diam. Giliran saya ngomong, kau ngomong. Ya, kita fokuskan ya di sini ya. Teman kita Kristen di sini, Paulus tidak punya istri, tidak punya keluarga. Mungkin dia karena tidak punya istri berdasarkan 1 Korintus, kalau nggak salah 1 Korintus 7, nomor 7 sampai 78 di sana memang ada pertentangan orang-orang Kristen
mengatakan tidak kawin dan kawin di sana. Jadi sesama Kristenannya sendiri berribut. Paulus kawin dan tidak kawin. Tapi menurut Oke, teman di saya sini, jawab nanti, diam saya dulu jawab belum nanti. selesai. Menurut teman di sini, Paulus tidak kawin. Artinya, Paulus selama hidup tidak pernah melampiaskan syahwat laki-lakinya selama dia hidup. Begitu ya, karena dia nggak punya istri. Nah, pertanyaan Bang. Pantaskah Paulus ini pernah kalau nggak salah disebut nabi atau disebut rabi? Pantaskah Saulus ini disebut rabi sedangkan dia nggak punya istri, bro? Silakan. Oke, nanti saya jawab itu. Tentang pengajaran, dia mengajarkan atas pengajaran Yesus Kristus. Dan tidak ada ketentuan di dalam pengajaran menjadi seorang rasul itu boleh menikah atau tidak boleh menikah atau harus menikah. Itu saya jawaban saya. Lalu saya katakan, kenapa Rasul Paulus ini benar-benar dia itu adalah seorang rasul? Seperti yang saya katakan tadi, dia kata Tuhan yang berbicara. Karena kita tahu dia dari mazhab siapa? Guru dia adalah Gamaliel. Mazhabnya dia mazhab Hillel. Mazhab Hillel itu adalah yang toleransi terhadap perceraian itu diperbolehkan dengan mudah sekali, bahkan karena istrinya kurang masak Stop dulu. gosong, dia bisa Saulus ini Yahudi ya. Saulus ini orang ya, biarin aja. dengar dulu. Enggak, Pak, dengar dulu. Saulus ini Jadi orang ada dua Yahudi. Saulus ini dengar orang dulu. Yahudi. Liturgi kebudayaan persyaratan Yahudi itu kalau ingin menjadi rabi, menjadi guru harus menikah. Artinya Paulus ini melanggar ketentuan Yahudi atau dia bukan Yahudi? Silakan. Oke, dia dididik dalam Gamaliel. Ya, Gamaliel ini siapa? Cucunya dari Hillel. Hillel ini adalah salah satu mazhab terbesar. Ada dua mazhab di sana, satu Syamai dan Hillel. Dan kita tahu bahwa apa yang dianut oleh Rasul Paulus ini adalah mazhab Hillel. Dan bagaimana dia bisa menolak mazhab Hillel dan mengajarkan ajaran Yesus di sana tentang perceraian. Yesus berkata tidak boleh bercerai. Dia harusnya Ini mengikuti kita ngomongin mazhab dia Paulus, sebelumnya. nggak ngomongin Yesus. Iya, enggak. Kita ngomongin Paulus, Ya, nggak ini ngomongin Yesus. menyatakan bahwa Paulus benar-benar mendengar kata Tuhan Yesus itu sendiri. Dan dia mengajarkan tentang hukum bercerai itu sesuai dengan apa yang Yesus Nggak ngomongin hukum ajarkan. bercerai. Sejalan, tidak Bukan ada itu yang hubungannya. bukan itu yang dibahas. Oke, tentang pernikahan, saya mau tanya ya. Jikalau Jangan seorang tanya, laki-laki Anda jawab. normal, Sekarang, Oke, saya kalau memberi Saulus pernyataan. tidak menikah, ya, persyaratan menjadi seorang rabi harus menikah. Berarti, apakah Anda setuju? Kalau Saulus Saya sudah jawab. dengerin dulu orang ngomong. Jangan ngomongin Yesus, jangan ngomongin yang lain. Ngomongin Saulus tidak menikah, menurut Anda, persyaratan orang Yahudi itu ketat sekali. Apabila orang ingin menjadi rabi, harus menikah. Pertanyaan saya, apakah Saulus ini melanggar adab, tradisi, hukum Yahudi? Silakan. Ya, boleh kita cek lagi nanti tentang hukum tersebut. Tetapi yang dikatakan bahwa Rasul Paulus dalam pengajaran ya, dia belajar dari guru besarnya itu Gamaliel. Saya Lalu nggak nanya itu, dikatakan dia ini menjadi antara guru. menikah dan tidak, bukan Dengar, pengajarannya. dia menjadi guru itu, pengajar itu antara orang-orang Kristen, Pak. Bukan di dalam orang Yahudi lagi. Dia ini bebas mau nikah atau tidak nikah. Ya, gitu aja pertanyaan. Lalu saya tanya, untuk sebagai laki-laki normal, Pak, Gak bisa bro, kamu Saya harus bawa ke arah jawab. sini. Kamu nggak Nggak, bisa dengar dulu. lari kemana-mana. Dengarkan saya dulu. bawa ke arah sini dulu. Dengarkan dulu. Saya ulang ya. Ini ngomong kok kemana-mana gitu. Dari tadi gue perhatiin kamu ditanya, kamu ngomongin cabai gitu loh. Yahudi itu liturginya, kebudayaannya, aturannya sangat ketat. Dari dulu sampai sekarang, apabila orang mau diangkat menjadi seorang rabi, pengajar, rabi, guru gitu, haruslah memenuhi syarat sebagai berikut. 1, harus menikah. 2, harus disunat, dan seterusnya. Pertanyaan saya, kalau Saulus tidak menikah, tidak pernah mengeluarkan syahwatnya kepada perempuan, artinya tidak pernah keluar mani di nonotnya,
hanya notnya dipakai hanya kencing saja Paulus ini, kenapa dia bisa jadi rabi? Itu syaratnya, nggak boleh jadi rabi kalau belum menikah. Silakan dijawab. Oke, yang seperti saya jawab tadi, dia dalam pengajaran Rabi Gamaliel. Dia bukan seorang rabi, tapi dalam pengajaran. Tetapi yang apa dia ajarkan itu adalah umat-umat Kristen. Dia sudah terlepas dari itu semua. Dia seorang guru terhadap murid-murid Kristen, seorang rasul Nah terhadap itu guru dia, nggak boleh Dia jadi guru dalam dia. kekristenan dong. Dalam kekristenan itu bukan dalam keyahudian. Maaf, Oh, Pak, jadi berbeda. Di zaman itu sudah ada Kristen. Lah dia kan sudah jadi Dari guru mana di zaman pengajar. itu belum Dia ada itu seorang Kristen? Dia Gimana itu, kamu ini? Pak, dia itu seorang rasul dan dia itu seorang guru juga. Di Dia zaman mengajar. itu belum ada Kristen, kamu ngomong doang itu sok. Dari tadi gue perhatiin lo. Apakah Rasul Paulus Di ini masih zaman menjadi pengajar Yahudi? Saulus, Apa dia pengajar Kristen? di zaman Saulus, waktu hidup sama Yesus, belum ada Kristen coy. Kristen itu setelah Yesus nggak ada di muka bumi. Saulus bersama Barnabas di Antioquia, Kisah 11:26 baru ada Kristen pertama kali. Nah sebelum itu belum ada Kristen. Kamu ini kok congor mau ngomong melulu, nggak ada artinya gitu loh. Di mana ada Kristen di zaman Yesus? Ayo, Gimana? saya tanya. Kan kamu nanya tentang nonot. Ya, kamu Ya di mana ada Kristen di zaman Yesus? Di mana? ya kamu kan tanya tentang nonot. Saya tanyakan di dalam surah Maryam 17 Kenapa dikatakan Jibril telah menjadi Kenapa lu lari ke Al-Quran? Gak ada urusan Al-Quran di sini. Artinya ini bro, kebenaran ini si Song dari tadi gue perhatiin. Kalau urusan memframing Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membuat sesuatu, dia sendiri gak punya data, kemudian dipertanyakan kepada saudara saya Muslim. Anehnya lagi saudara saya Muslim kok langsung jawab. Kalau ada botol kayak begini, dia bertanya seperti yang tadi itu, jangan dijawab dulu. Tadi saya dengar juga hostnya udah agak tegas, jangan dijawab dulu. Bawa datanya berdasarkan statement dia. Karena apa yang dia omongin itu tidak ada datanya, hanya framing kan gitu. Itu ya. Jadi Song, kamu jangan macam-macam di sini, saya ada di sini. Jangan di-kick, Pak. Ya, Kan saya makanya kamu menanyakan. jangan membahas Al-Quran kalau kita membahas Paulus. Nggak nyambung. Nah, kalau Kamu hanya mengalihkan topik. Lu diam dulu, lu diam. Ini anti Kamu hanya mengalihkan topik. Makanya nggak usah dibahas Al-Quran. Kamu hanya mengalihkan topik. Diam dulu kebenaran. Dengarkan baik-baik. Ini orang Anti bicara selebes baik-baik ini loh. Al-Quran. Ya, ini membicarakan Paulus menikah atau tidak menikah, syarat menjadi rabi dan tidak. Di zaman Paulus sudah ada Kristen belum? Kenapa kamu membahas Al-Quran? Kenapa? Kagak nyambung. Mending kalau menyerah aja gitu loh. Ya, kalau ada topik begini, Tadi kan kalau saya sudah sudah menyerah saja, nggak bisa jawab Andi, gitu loh. Iya, saya sudah jawab tadi. Nah, sekarang saya Bahwa tanya, Rasul- dengerin dulu. Paulus bukan Dengerin dulu. mengajar. Iya. Apakah di zaman Saulus, masih nama Saulus nih, sudah ada Kristen atau tidak? Sudah ada, Pak, sudah ada. Makanya dia Tunjukkan, membantai. tunjukkan datanya. Murid-muridnya Oke. Yesus itu adalah Kristen. Jadi murid-muridnya Yesus itu disebut ada jalan Tuhan, ya. Salah satunya ada Stefanus. Stefanus mati dirajam. Di situ ada Saulus pada saat itu yang menyaksikan kematian Stefanus, ya. Jadi memang sudah ada pengikut-pengikut Yesus pada saat itu. Sebelum si lu jangan Paulus ini ngarang jadi pertanyaan Saulus. saya pakai data. Di mana datanya murid-murid Yesus atau siapalah di zaman Yesus itu sudah ada Kristen. Siapa yang menjadi agama Kristen waktu itu? Sebutkan satu orang. Bentar ya, saya cari dulu. Lu kalau nggak pakai data gue lempar lu ke jurang. Mau cek dulu dari tadi. Nih. Pakai data. Kisah para rasul 7. Ini dikatakan Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika ayat 54 ya, Kisah para Rasul 7 ayat 54, ketika anggota-anggota mahkamah itu mendengar semua itu, mereka tertusuk hati mereka, maka mereka menyambut dengan gertak gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah.
Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ini Maka kamu ditanya berteriaklah apa, mereka. jawab apa, coba muter-muter Iya, saya kan? bacakan dulu, belum. Maka berteriaklah mereka sambil menutup telinga menyerbu dia. Lalu di sini kan dikatakan, siapa Stefanus dirajam ya. Sedang mereka melempari Stefanus berdoa, katanya, Tuhan Yesus terimalah roh. Bukan itu gua nanya gini loh ya. Saulus waktu hidup agamanya apa? Jawab. Ke mana-mana. Ke mana-mana. Diskusi ke mana-mana gitu loh. Heran gua ini. Dari tadi juga topiknya begitu kemana-mana. Gua denger di bawah gitu. Apa ini si Song ini? Ya itulah teman-teman. Kalau dia memberikan argumentasi tanpa data, apalagi mengenai Nabi Muhammad SAW, jangan dijawab dulu. Suruh buktiin dulu ucapannya, seakan-akan ucapannya itu benar tadi. Sebagaimana tadi mengenai pernikahan Nabi kita kan gitu ya. Itu nggak ada seperti itu. Jangan langsung dilurusin, suruh buktiin dulu. Nah kalau dia bilang, oh nggak ada, saya cuma ngarang ya, pampet congornya, injak lehernya gitu loh. Orang kayak begini nggak bisa dikasih waktu. Nah, habis itu baru kita luruskan. Setelah dia minta ampun, oh saya hanya mendapat datanya di diskusi-diskusi forum Islamofobia. Guru saya Sob Katul yang sering ngajarin saya, atau saya hanya membaca di tempat orang-orang membenci Islam. Nah, pendapat inilah pembenci Islam saya pakai di sini gitu loh. Gitu maksudnya. Terus dibuktikan. Ya, tadi kali ini saya beri apresiasi ke Bunda Esti bahwa kalau ada begitu ya, suruh tampil dulu buktinya. Apa argumentasinya? Baru kita jawab. Kenapa sok tahu tentang bagaimana sirah nabawiyah istri-istri Nabi Muhammad SAW, pernikahan dan siapa istrinya gitu. Sok tahu tentang itu. Giliran saya tanya, idolanya yang namanya Paulus yang memenuhi tulisan di Biblenya kagak ngerti apa-apa. Siapa Paulus? Lahir di mana? Orang tuanya siapa? Istrinya siapa? Anaknya berapa? Kenapa dia jadi rabi? Agamanya apa waktu hidup? Nggak tahu. Satu orang nggak tahu. Padahal tulisannya penuh banget. Mengajari si Song menuhankan Yesus karena Paulus. Mengutuk Yesus karena Paulus. Sedangkan Paulus ini siapa? Biodatanya mana? Saya belum pernah mendapat buku cerita mengenang inilah biodata. Paulus kagak ada bukunya. Sedangkan dibangga-banggakan. Orang tuanya warga negara mana, siapa dan seterusnya. Dia punya anak gak, keturunan dan seterusnya gitu loh. Kenapa ada enggak? Kenapa? Bukan ini yang dipelajari. Ini dong kau pelajari dulu sebelum nyebrang mempelajari Nabi kami. Hai para oten-oten. Pelajari itu Paulus siapa. Gitu loh. Buatkan dulu buku biodata. Biografi. Biar semua orang kalau ditanya paham. Berbeda dengan kami masih kecil. Udah bisa paham Nabi Muhammad SAW. Ada lagunya itu. Ada buku sirah nabawiyah. Semua orang umat Islam ditanya semua seragam jawabannya sama. Orang Kristen ditanya. Ada dua pendeta. Pendeta A saya tanya. Pak Pendeta, Paulus udah menikah Pak? Belum Pak Pendeta. Belum. Pendeta B saya tanya. Pak Pendeta, Paulus udah waktu itu udah menikah belum? Sudah. Oh, ada dua pendeta jawaban berbeda. Kalau umat Islam tanya tentang Nabi, ada nggak yang berbeda? Agak ada. Mulai dari anak kecil sampai kakek-kakek. Karena jelas gitu loh. Nah makanya jangan percaya tulisan orang yang gak jelas. Jangan percaya tulisan orang yang gak jelas. Gak percaya. Membodohi Anda, membodohi Anda. Orang-orang yang gak jelas itu lo percaya membodohi Anda begitu. Semua melanggar apa yang diajarkan oleh Yesus. Karena Anda tadi bawa Yesus di zaman Yesus. Di zaman Yesus Asia. Kenapa? Coba buktikan di mana pelanggaran Paulus terhadap ajaran Yesus. Coba Anda buktikan. Baik, saya kasih tahu. Di Matius 4 nomor 8 sampai 10, Yesus berkata, tidak satu pun iota, satu titik pun dihapus dari hukum Taurat. Bahkan Paulus menulis Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan segala perintah hukum Taurat
ketentuan hukum Taurat dibatalkan oleh Paulus. Yesus mengatakan tidak boleh dihapus satu titik pun. Itu kontradisinya yang sangat dalam. Silakan. Sebenarnya nggak kontradiksi. Anda baca di Lukas 16:16. Coba ke Lukas. Ya iya, itu pernyataan Yesus juga. Harus Dengerin dulu. Menurut Apa yang Yesus, dengerin? menurut Yesus boleh nggak hukum Taurat dihapus? Kita Jawabannya baca Lukas 16:16. Matius Bukan 4. Ini orang ini gini, kenapa sih orang Kristen kok diskusi kok ngeyelnya minta ampun. Handi Selebes. Anda sok tahu. Anda nggak tahu sama sekali apa isi Alkitab itu. Kalau begitu saya Itu tanya, masalahnya. kalau begitu saya tanya kalau saya nggak tahu, beritahu saya, ajari saya. Menurut Yesus boleh nggak hukum Taurat dihapus? Tidak, Ajari saya. Boleh atau tidak? tidak boleh. Tidak boleh. Menurut Paulus, dengerin kalau tidak boleh. Menurut Paulus dihapus atau tidak? Tidak dihapus, tapi Baca tidak berlaku Efesus 2 baca. Sekarang kamu baca Efesus 2 nomor 15. Baca dulu. Kamu belum baca. Kamu ngoceh. Ingat ya. Hukum Taurat tidak boleh dihapus. Baca Efesus 2:15. Dihapus apa dijilat itu? Baca. Coba baca. Dihapus apa dijilat? Baca dulu baru ngoceh. Inilah Kristen ini loh. Belum baca ngoceh gitu loh. Baca dulu. dengan matinya. Ya udah, saya baca ini. Ada dengarkannya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, dan menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya, di mana masalahnya? Apa yang dibatalkan oleh Paulus di situ? Jawab. Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan Ya. ketentuannya. Oke. Menurut Yesus boleh gak dibatalkan hukum Taurat? Menurut Yesus. Boleh. Di mana Yesus membatalkan hukum Taurat? Di mana? Oke, saya baca ya. Baca Matius Enggak, 4. makanya. Baca Matius 4. Tapi Tadi dari awal dia bilang gini loh ya. Diam dulu kau. Kau kemakan omongan sendiri nih. Dulu diam dulu. Diam. Dari awal dia ngomong begini. Dengerin dulu gantian. Dia ngomong dari awal. Kamu udah panik juga nih kayak si Song. Kebenaran lu diam dulu. Kita kan berteman bro. Gantian ya. jelas bahwa kau itu Diam dulu. di Selebe. Diam dulu jangan ini pakai data kita. Dari awal dia bilang gini. Kamu gantian saya dulu Di mana itu ada. membatalkan hukum Taurat? Ya Tadi dari udah, kau minta awal saya lebih gede suaranya loh. Saya hormati Anda loh. Dari awal tadi Anda mengatakan perintah Yesus tidak boleh menghapus hukum Taurat. Itu kita sepakat dulu di sana. Datanya ada. Itu kita pegang dulu dong. Nah setelah Anda membaca Efesus 2:15, saya tanya balik. Anda berkata apa? Yesus boleh membatalkan hukum Taurat. Artinya kamu ini kepala cabang. Artinya bukan kepala cabangnya Paulus, bukan Indonesia praktek. Salah gitu loh. Jadi ajaran Yesus dengan ajaran Paulus itu kontradiksi bro. Yesus tidak boleh menghapus hukum Taurat satu titik pun. Paulus menghapus segala perintah dan ketentuannya. Kontradiksi. Sekarang jawab. Oke, Jawab. di mana kalimat Yesus ya? Dengarkannya. Di Saya Lukas dengarin ini dulu, belum Yesus selesai. yang mengatakan, Apakah Yesus boleh? Apakah ajaran Yesus boleh menghapus hukum Taurat? Boleh atau tidak ajaran Yesus? menghapus tidak. Saya kan Tidak. jelaskan tidak. Tidak. Tapi Oke, tidak. berlaku Baik, kalau di- Yesus tidak. Kalau Paulus menghapus atau tidak? Kalau Paulus jawab. kan sama tidak berlaku itu kan sama Handi Selebe. Paulus itu menghapus apa? Tidak boleh. Jawab dulu, wis. Menghapus Paulus itu menghapus apa? nggak ada menghapus. Baca lagi Efesus 2:15. Kamu ini kok melawan datamu sendiri loh. Saya nggak melawan. Coba baca lagi Efesus 2:15. Baca lagi Efesus 2:15. Baca dulu. Setelah Anda baca, pahami baik-baik. Kamu itu kok ngeyel sih. Ngeyel banget kamu itu. Saya tanya, Efesus 2:15 itu
Apa yang dihapus oleh Paulus di Efesus 2:15? Apa yang dihapus? Jawab. Tidak ada. Di situ hanya dikatakan dibatalkan. Kok menghapus? Anda Oke. tolong atau goblok? Oke. Apakah hukum Taurat dibatalkan oleh Paulus atau tidak? Dia menyatakan di situ dibatalkan oleh Oke, karena dibatalkan. kematian Yesus. Baik. Seperti itu kan Yesus. Oke, dibatalkan. Pertanyaan sekarang, apakah hukum Taurat masih berlaku sampai saat ini menurut Anda? Jawab. Apakah Tidak. hukum Taurat masih Tidak. berlaku? Tidak. Tidak. Baik. Jadi Kristen bebas dari hukum Taurat, betul? Betul. Betul. Kita baca 10 perintah Tuhan, Ten Commandment. Di situ ada sayangilah ayah ibumu. Artinya orang Kristen tidak boleh menyayangi ayah ibu, betul? Betul? Itu ada 2 hukum baru yang dibawa Yesus. Kena, Hadis langsung Celebes. kena dia. Jadi kalau hukum Taurat tidak berlaku, diam dulu kau, kena kau di sini. Ada 2 hukum yang Kena kau di sini. 10 perintah Tuhan itu, diam dulu. 10 perintah Tuhan itu adalah termasuk hukum Taurat. tolong seperti Anda. Saya permisi. Ada 10 kena dia di sini. 10 perintah Tuhan itu adalah hukum Taurat. kalau kau nggak mute, Di dalamnya kayak gue turun dulu di bawah karena ini kamu ngoceh kena kau di sini. Taruh di bawah dulu. Kau ganggu saya ngomong. 10 perintah Tuhan itu adalah hukum Taurat. Di sana itu dilarang mencuri, dilarang membunuh, dilarang berzina, dilarang mengingini harta orang. Yang paling parah di sana itu jangan menyembah Tuhan sembarangan dan seterusnya gitu. Yang terakhir di situ yang ada yang tengah-tengah itu dilarang apa? Sayangi ayah ibumu. Jadi Oten yang tadi ini tidak boleh menyayangi ayah ibunya, bebas berzina, bebas mencuri, bebas menyembah Tuhan yang lain. Kenapa? Terbukti sudah bahwa hukum Taurat tidak dipergunakan lagi karena sudah dihapus oleh Paulus. Tapi Yesus tidak boleh menghapus hukum Taurat, 1 titik pun tidak boleh dihapus. Jadi menurut Paulus, dengan matinya ia sebagai manusia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, supaya mereka hidup baru, damai sejahtera. Haleluya. Kan begitu kan? Silakan Anda jangan mengatakan Anda pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus karena Anda bebas daripada hukum Taurat. Makanya Anda tidak bersabat pergi berhari Minggu. Tidak kulub, tidak sunat. Karena Paulus berkata, jika kamu menyunatkan dirimu, Yesus tidak berguna bagimu. Kira-kira begitu. Jadi kalian sudah bebas semua itu. Bebas segalanya. Sampai jumpa. Waktunya berbuka puasa. Mohon maaf atas segala hilap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.